Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk pagi hari ini yang tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ai tuakka parrohan nati gordo mata ni Tuhan. Jala tuakka pangiduan nasida do pingkolna. Alai buhi ni Tuhan ido alo niakka sibahen najat. Saudara-saudara, Tuhan adalah yang maha tahu dan dapat menyelidiki sampai hati manusia yang terdalam. Apakah ia benar atau berlaku tidak benar? Di hadapannya tidak ada yang tersembunyi, melainkan semuanya terbuka di hadapan Allah. Orang yang benar di mata Tuhan adalah orang yang dibenarkan Tuhan. Mengapa dibenarkan Tuhan? Tentu karena selalu berada di jalan Tuhan, berada dalam firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Oleh sebab itu, orang-orang yang hidup di dalamnya adalah orang yang benar. Jika dikatakan, karena mata Tuhan tertuju pada orang benar, maka orang yang demikian senantiasa berada dalam pengawasan dan perlindungan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 8 dikatakan, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Dalam nas ini jelas bahwa Tuhan senantiasa dalam janjinya akan menuntun umatnya, memberi nasihat, petunjuk. Namun ada syaratnya, yakni hendaklah menjadi orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia mengandung makna rasa hormat. Rasa hormat kita kepada Tuhan harus nyata dalam setiap tindakan dalam hidup kita. Dalam ibadah hubungan kita dengan Tuhan, demikian juga dengan hubungan baik dengan sesama kita. Dan yang pasti semuanya ini ada yang selalu memperhatikan kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Saudara-saudara, Hizkia dan Musa adalah dua contoh orang benar. Raja Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Selama pemerintahannya, dia telah melakukan banyak perbuatan yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Namun pada suatu saat, ketika Hizkia jatuh sakit dan hampir mati, Nabi Yesaya memberitahunya bahwa dia tidak akan sembuh lagi dan akan segera mati. Hizkia merasa sedih. Lalu dia berdoa sambil menangis, memohon kesembuhan dari Tuhan. Tuhan melihat kesungguhan hati Hizkia dan mengabulkan permohonannya, maka umurnya diperpanjang sampai 15 tahun lagi. Bukan hanya itu, Tuhan juga akan berjanji akan melepaskan dia dan kotanya dari tangan Raja Asyur.
Sedangkan Musa adalah seorang hamba yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tuhan juga bersedia mendengar, mengabulkan permohonannya, bahkan mengubah keputusan Tuhan atas bangsa Israel. Ketika bangsa itu melihat Musa mengundur-undur untuk turun dari atas gunung, mereka membuat anak lembu tuangan dan sujud menyembahnya. Hal ini membangkitkan murka Allah, sehingga Tuhan bermaksud membinasakan mereka. Namun Musa mencoba melunakkan hati Tuhan dan mengingatkan akan janji Tuhan kepada Abraham untuk membuat keturunannya sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Perkataan Musa membuat Tuhan mengurungkan niatnya untuk memusnahkan bangsa Israel. Di sini kita melihat sebagaimana mata Tuhan tertuju pada orang yang benar, sehingga Tuhan berbelas kasih dan mau mengabulkan doa mereka. Mengapa mata dan telinga Tuhan tertuju pada dua orang benar? Sebab di dalam mereka berdua ada kesungguhan dan ketulusan hati. Tuhan mendengarkan dua mereka. Tuhan akan memberikan jalan keluar sesuai dengan waktu Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketulusan dan kesungguhan dua orang benar akan membuat mata Tuhan tertuju kepadanya dan telinga Tuhan pada setiap permohonannya. Tetaplah berjalan di jalan Tuhan, sebab Tuhan melihat setiap apa yang kita lakukan, dan Tuhan adil dalam bertindak. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kehadirat-Mu Tuhan untuk pagi hari ini. Atas kuasa serta belas kasihan Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kami, menghantarkan hidup kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang di surga, sebelum kami beraktivitas melakukan segala kegiatan kami, biarlah Tuhan yang membimbing kami, mengajar kami, supaya kami dalam melakukan segala kegiatan kami dalam satu hari ini senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami selalu taat kepada firman Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, dan itulah yang membuktikan bahwa kami berada di dalam pengawasan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Orang yang benar adalah orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karena itu tuntun langkah kami, tuntun hidup kami supaya selalu berkenan di hadapan Tuhan, sehingga setiap permohonan kami, sehingga setiap doa-doa kami, Tuhan berkenan menyendengkan telinga Tuhan untuk mendengar segala permohonan kami yang sesuai dengan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan dalam satu hari ini Tuhan selalu menyertai kami, memberkati kami, memberkati keluarga kami, memberkati segala usaha kami, pekerjaan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, kuatkan kami dikala kami lemah, dikala kami menderita sakit. Berikan kami penghiburan, sukacita, serta kekuatan untuk menjalani hidup kami sehari-hari. Biarlah kiranya melalui firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini,
menguatkan iman kami, dan sungguh-sungguh supaya kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ampuni kami atas dosa kami. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami. Di dalam nama Anakmu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.